Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai list, table, dan multimedia pada HTML. Mari kita mulai. Pada HTML, disediakan 3 jenis list. List yang pertama adalah unordered list. Unordered list biasanya digunakan untuk mendaftarkan item-item yang tidak memiliki urutan. Yang kedua adalah ordered list. Ordered list biasanya digunakan untuk mendaftarkan item-item yang memiliki urutan pelaksanaan. Yang ketiga, description list. Description list biasanya berisi mengenai data seperti term dan definisinya. Untuk bisa menggambarkan unordered list pada HTML yang tidak memiliki urutan, kita bisa menggunakan opening tag berupa UL, di mana UL adalah singkatan dari unordered list. Kemudian, kita harus menutupnya dengan closing tag, yaitu /UL, ketika seluruh list item telah dituliskan di dalam tag UL. Setiap item yang ada itu harus berada di antara opening dan closing tag. Untuk bisa mendaftarkan setiap isian item, kita bisa menggunakan tag tambahan, yaitu tag LI. Mari kita lihat contoh penggunaan unordered list dan LI. Pada sebuah unordered list bisa berisi banyak LI atau list item. LI harus berada dalam opening tag UL dan closing tag /UL. Seluruh item-item tersebut akan dituliskan di dalam LI berupa teks biasa. Selain teks, LI juga bisa menampung tag-tag yang lain, seperti misalnya tag B, I, IMG, ataupun yang lain sebagainya. Sebelah kanan itu adalah contoh hasil gambar ketika kita menjalankan HTML dengan menggunakan unordered list. Secara default, unordered list akan ditampilkan dalam bentuk sebuah lingkaran hitam. Selain bentuk seperti itu, kita bisa mengubah bentuk-bentuk yang lain, seperti misalnya kita ingin menampilkan dalam bentuk lingkaran dengan isian kosong. Kita bisa menggunakan tambahan CSS atau kita membuat leveling pada unordered list. Misalnya, pada level pertama dalam unordered list bentuknya adalah lingkaran hitam. Namun, pada level kedua unordered list, dia akan menampilkan dalam bentuk lingkaran ataupun kotak yang berwarna hitam. Nah, untuk bisa membuat nested, kita harus menambahkan tag UL di dalam UL. Supaya tampilannya lebih rapi, kita bisa menambahkan UL di dalam LI yang berada pada parent UL. Pada gambar diberikan contoh ketika kita men-styling HTML dengan menggunakan bantuan CSS, yaitu list style type. Tipe yang kedua adalah ordered list. Ordered list sebenarnya memiliki cara kerja yang mirip seperti unordered list. Perbedaan utamanya adalah ordered list memiliki urutan yang akan sangat penting dalam menampilkan setiap data. Seperti misalnya ketika kita ingin melaksanakan sebuah task, maka kita harus melewati urutan pertama, baru kita menjalankan urutan kedua dan seterusnya. Untuk bisa menggambarkan urutan list pada HTML, kita bisa menggunakan tag OL.
atau singkatan dari order list. Sama halnya dengan UL, OL juga harus berisi LI atau list item. Berikut adalah contoh penggunaan order list, di mana ada 3 list item, yaitu front end, back end, dan full stack. Dan kita akan menampilkannya dalam bentuk urutan berupa angka secara default, yaitu 1, 2, dan 3. Ada kalanya dalam order list kita ingin memulai urutannya bukan dari angka 1. Kita bisa menambahkan atribut bawaan dari order list, yaitu start, dan kita bisa mengisikan sebuah nilai start sehingga urutan dari penampilan akan disesuaikan dengan angka start yang kita masukkan. Sebagai contoh, kita bisa masukkan angka 3, maka order list akan menampilkan list item mulai dari angka 3. Description list berisi nama dan value, dan sebenarnya tidak terbatas hanya pada penggunaan term dan definisi. Kita bisa bebas memanfaatkan definition list untuk bisa menampilkan visual HTML dengan rapi. Sebagai gambaran di bagian bawah, untuk bisa menggunakan description list, biasanya akan ada beberapa elemen ataupun tag yang kita gunakan. Mulai yang dari pertama itu adalah DL atau singkatan dari description list. Kemudian yang kedua adalah DT atau singkatannya itu adalah description term. Kemudian yang ketiga itu DD, itu yaitu definition. Nah, DT dan DD biasanya dituliskan berada di dalam DL. Berikut adalah contoh penggunaan description list, di mana kita bisa melistkan istilah dan artinya dalam bentuk seperti gambar. Misalnya di sana ada linotype, kemudian ada definition-nya, kemudian ada photo composition, dan ada definisinya, dan seterusnya. DT dan DD biasanya berpasangan, tetapi bukanlah merupakan wajib. Artinya, kita bisa menambahkan DT lebih dari 1 ataupun DD lebih dari 1. Hasil dari tampilan HTML yang telah kita tulis pada gambar sebelumnya itu adalah berbentuk seperti ini. Akan ada tambahan indent otomatis ketika kita membuat dalam bentuk DD atau definition. Dan untuk yang DT, dia akan tampak ada di sebelah kiri, lebih merapat ke kiri. Sedangkan untuk DD, dengan adanya indent, kita akan lebih mudah untuk melihatnya. Dan bentuk DT dan DD merupakan tampilan secara default ketika kita gunakan. Artinya, kita tidak perlu menambahkan indent secara mandiri. Dan itu otomatis akan muncul ketika kita menggunakan tag DD. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah table. Dalam HTML, table sama halnya dengan table secara umum, yaitu memiliki baris dan memiliki kolom. Kita bisa memasukkan setiap data-data pada table. Supaya kita bisa memasukkan dan menampilkannya ke dalam HTML, kita bisa menggunakan beberapa elemen tambahan, yaitu ada elemen table. Untuk satu table secara keseluruhan, ada elemen tr, atau kita sebut itu ada table row, baris. Kemudian ada th, sesuai namanya th itu ada table header. Oke. Kemudian ada lagi td, table data, yang bisa berisi banyak informasi seperti angka, teks, ataupun gambar dan multimedia yang lain. Nah,
pada tabel, TR, TH, dan TD itu harus berada dalam tag table. Anda harus sangat memperhatikan urutan pada saat kita meng-create table di HTML, karena urutan TR dan TD yang terbalik akan menampilkan hasil yang berbeda. Dibutuhkan ketelitian supaya tampilan layout multi kolom dan multi baris yang dibuat itu bisa rapi. Perhatikan contoh gambar di bagian atas. Kita bisa lihat sebuah tabel, misalnya di sini adalah menu item, dan tampilan menu item tampak lebih jelas karena ada tulisan yang menonjol. Dalam artian, tulisan dibuat dalam bentuk yang lebih tebal, sehingga kita bisa berasumsi itu adalah sebuah heading dari kolom tersebut. Untuk bisa menampilkan bentuk tabel seperti ini, perhatikan gambar yang ada di bagian bawah. Kita bisa mendefinisikan dalam bentuk HTML dimulai dari elemen table. Kita lihat warna orange-nya. Kemudian di dalam table ada baris. Baris kita lihat dari atas ke bawah. Artinya di sini ada total 3 baris. Di setiap baris akan kita definisikan dengan TR. Dan di dalam TR akan ada 3 kolom. Kolom berarti dari kiri ke kanan. Nah, di setiap kolom kita harus menyisipkan datanya. Oleh karena itu akan ada yang namanya TD. Nah, karena kita ingin supaya data pada baris yang pertama itu tampak seperti header, maka kita bisa menggunakan namanya TH. Ketika kita membuat TH, otomatis seluruh tulisan itu akan tampak lebih tebal. Jadi, rangkuman dari gambar yang sebelumnya bisa kita buat dalam bentuk tabel HTML seperti berikut. Ada tag table, kemudian ada TR. Di dalam table ada 3 TR karena ada 3 baris. Di TR yang pertama karena dia ingin tampak lebih tebal, artinya header, maka kita masukkan TH dan ditutup dengan /TH. Kemudian di baris yang kedua, TR yang kedua, kita akan menampilkan dalam bentuk data biasa, maka kita buat dalam bentuk TD, table data, dan bukan lagi menggunakan TH. Dan begitu juga halnya dengan row yang ketiga. Pada gambar berikut, kita melihat adanya persamaan dan sedikit perbedaan dengan contoh yang sebelumnya. Pada gambar ini, kita menampilkan adanya TH juga, namun dikombinasikan dengan TD. Hasil dari tampilan ini akan menampilkan tabel di HTML dengan tampilan header bukan pada bagian atas, namun berada di sebelah kiri dari tabel. Untuk case seperti ini, itu ada pada burger dan fries. Nah, pada HTML, khususnya bagian table, kita mengenal ada yang namanya cell spanning, yang berarti kita bisa menggabungkan lebih dari satu baris, ataupun kita ingin menggabungkan lebih dari satu kolom pada table. Nah, ada 2 tipe spanning yang dikenal di HTML, yaitu column span, atau nanti kita singkat dengan col span, dan satu lagi adalah row span. Dengan adanya spanning,
kita bisa menampilkan bentuk tabel yang lebih kompleks, yang lebih mempresentasikan data yang ingin kita tampilkan ke pengguna kita. Kolom span atau call span pada atribut HTML. Kita bisa menambahkan call span pada elemen TD ataupun TH. Perhatikan contoh. Pada TH, kita call span 2 dan isinya adalah fat. Maka, kita akan mendapatkan tampilan, lihat gambar di bagian bawah, itu ada 2 kolom yang tergabung menjadi satu dan kita isi dengan namanya fat. Berikutnya adalah row span, atribut yang ada pada bagian TH ataupun TD juga. Nah, pada row span mirip banget dengan call span. Bedanya adalah yang digabungkan adalah bagian barisnya, bukan bagian kolomnya. Pada contoh serving size itu karena kita gunakan row span 3, berarti di sebelah kiri akan ada 3 baris yang digabungkan dan menjadi tinggal 1 kolom. Selain atribut-atribut tambahan, elemen-elemen yang ada pada tabel, kita juga mengenal sebuah elemen tambahan pada tabel yang biasanya kita gunakan untuk mendeskripsikan isi dari tabel. Elemen tersebut adalah caption. Kita bisa menambahkan elemen caption pada opening dan closing tag tabel. Artinya, caption harus ditambahkan di antara elemen tersebut, yaitu elemen tabel. Berikut adalah tampilan contoh ketika kita menambahkan deskripsi tabel ataupun di HTML kita sebut namanya adalah caption. Kita tuliskan caption tepat berada di bawah tabel dan secara visual kita bisa melihatnya nanti di HTML. Tulisan di dalam caption akan tampil berada di atas tabel. Sebagai contoh, di sini ada nutritional information. Nah, berikutnya kali ini kita akan mencoba untuk membahas elemen-elemen yang berada dalam multimedia. Jika kita ada membahas tentang teks, saya rasa itu tidak begitu diperlukan lagi, karena teks bisa langsung ditambahkan secara default dengan mengetikkan teksnya saja. Namun, ada bagian media lain yang mungkin kita ingin tambahkan, seperti misalnya gambar. Kita sebenarnya dimungkinkan menambahkan gambar pada HTML kita. Nah, untuk menambahkan gambar pada HTML, kita punya 2 cara. Yang pertama adalah kita bisa langsung menambahkannya secara inline pada konten di HTML, ataupun kita buatnya itu sebagai gambar background. Nah, berikut adalah tampilan contoh bagaimana kita menambahkan gambar secara inline langsung pada konten. Kita bisa menggunakan elemen yang namanya img dan sebuah atribut yang wajib biasanya kita tambahkan ketika kita menggunakan elemen img, yaitu src. Nah, atribut src ini itu akan berisi mengenai lokasi ataupun nama file media gambar yang ingin kita tambahkan ke dalam HTML kita. src di sini bisa saja berisi langsung nama filenya ataupun direktori tempat file tersebut disimpan ataupun berupa file yang berada pada link eksternal. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah atribut yang biasanya akan digunakan ketika gambar yang kita ingin tambahkan ternyata tidak tersedia. Sebagai contoh, di sini, misalnya kalau kita buat pizza.png tersebut tidak tersedia di server kita, otomatis gambar tersebut tidak bisa ditampilkan. Dan seluruh teks yang ada pada atribut ALT atau ALT itu adalah alternatif,
itu akan langsung ditampilkan pada halaman web kita. Bagaimana kalau gambarnya ada? Nah, jika gambarnya ada, maka gambar akan langsung tampil seperti pada gambar yang ada di contoh ini. Seperti penjelasan saya yang sebelumnya, akan ada beberapa atribut wajib pada elemen IMG. Yang pertama itu adalah src atau source. Kemudian yang kedua nanti biasanya adalah alt ataupun alternatif. Nah, perhatikan di sini kita harus selalu menghafal ya beberapa atribut wajib pada elemen-elemen tertentu. Karena elemen tersebut tidak akan bisa bekerja jika atribut yang wajib itu ternyata tidak disediakan. Berikut adalah contoh bagaimana kita mulai untuk menyisipkan gambar pada web kita. Perhatikan yang pertama, kita bisa memasukkan gambar langsung dari server kita, lokasi directory file tempat kita menyimpan HTML ini. Kita akan lihat di folder image, kemudian kita akan masuk ke file yang akan mengakses langsung ke file yang namanya raw.gif. Kemudian yang kedua itu adalah contoh ketika kita bisa saja menggunakan gambar yang berada dari eksternal, dari luar. Misalnya kita punya link gambar yaitu ada di http www.example.com/image/small.gif. Nah, kita bisa langsung mengimportnya langsung ke web kita. Nah, ini agak hati-hati ya, karena kita tidak bisa mengetahui apakah gambar tersebut masih tersedia di sana atau sudah dihapus. Makanya di sini agak cukup tidak direkomendasikan. Nah, ada berapa jenis file type yang bisa digunakan untuk menampilkan gambar. Namun, ini tidak terbatas hanya format-format yang sudah disajikan seperti JPEG, GIF, PNG, APNG, SVG, BMP, BMP ICO, dan PNG ICO. Karena ini nanti akan sangat tergantung juga dari encoder dari laptop kita. Namun, secara default pada browser modern dan sistem operasi modern, gambar-gambar yang ditampilkan biasanya extensionnya tidak lari dari JPEG, JPG, PNG, GIF, SVG. Sedangkan untuk extension yang lain bisa saja digunakan tapi agak jarang digunakan pada web ya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah multimedia yang lain selain teks dan gambar. Nah, untuk zaman sekarang kalau kita hanya melihat teks mungkin kita akan cepat bosan ya, atau hanya melihat gambar misalnya mungkin kita bisa cepat bosan juga. Nah, di sini ada tambahan beberapa elemen-elemen baru ya yang biasanya bisa kita gunakan di HTML5, yaitu elemen yang namanya video dan elemen yang namanya audio. Sesuai namanya, kita akan coba bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, video, kita bisa menambahkan video atau kita sebut di sini kita akan mengembed video pada web kita. Perlu kita perhatikan bahwa video akan bisa dimainkan di browser klien, browser pengguna, dengan catatan pengguna memiliki encoder untuk format video tersebut. Nah, kemudian kita bisa menambahkan sumber videonya sama seperti ketika kita menambahkan gambar. Kita bisa menggunakan atribut src pada tag video. Ada beberapa format yang biasanya sudah disupport pada website modern. Ada yang namanya MP4, kemudian kedua adalah WebM, dan yang terakhir adalah OGG. Format yang paling familiar mungkin tentu saja yang Anda ketahui sekarang itu adalah MP4. Berikut adalah contoh sederhana ketika kita bisa menambahkan elemen video pada web kita. Kita bisa menggunakan elemen video
kemudian kita buat src, kemudian kita masukkan lokasi videonya. Kita bisa set lebarnya dari video, kita bisa set tingginya dari video, dan kita bisa set yang namanya gambar awal. Nah, jadi selain video, kita bisa menambahkan gambar awal yang kita sebut namanya poster sebelum video tersebut dimainkan pertama kali. Jadi pengguna bisa langsung melihat kira-kira covernya itu seperti apa. Nah, kemudian ada atribut tambahan lain yaitu controls. Misalnya kita ingin menampilkan apakah akan ada kontrol yang nanti digunakan oleh pengguna seperti pause, play, volume, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi atribut autoplay yang berarti bahwa ketika kita menambahkan atribut ini dan ketika video tersebut dibuka, maka video akan otomatis dijalankan mulai dari detik 00. Nah, kemudian akan ada lagi atribut yang namanya mute. Nah, atribut mute di sini itu akan langsung membuat video yang dimainkan itu suaranya mute. Jadi banyak sekali atribut-atribut yang bisa kita gunakan, namun yang wajib ada itu adalah atribut src saja. Untuk atribut yang lain seperti width, height, poster, controls, autoplay, dan mute itu adalah sesuai kebutuhan. Cara kedua, ketika kita ingin menambahkan video di HTML, kita bisa menggunakan elemen tambahan yang namanya source. Nah, bukan src tapi source. Dan elemen source di sini itu penulisannya ada di dalam tag video. Nah, cara kedua ini memberikan kita kesempatan untuk memilih mana video yang akan di-load. Mungkin bisa saja source yang pertama di sini contohnya clip.webm itu ternyata tidak bisa diakses. Contoh linknya broken atau filenya terhapus. Nah, jika yang bagian source pertama ternyata tidak bisa diakses, maka otomatis dia akan melihat source yang kedua, yaitu clip.mp4. Nah, jika clip.mp4 ternyata filenya tersedia dan bisa ditampilkan, maka source yang ketiga dan source yang berikutnya itu otomatis tidak akan diproses lagi, karena video sudah berhasil tampil. Nah, pada case terakhir, jika misalnya tidak juga ditampilkan, maka kita bisa menambahkan sedikit keterangan tambahan di bagian bawahnya. Multimedia yang lain yang akan kita bahas selain video tentu saja adalah audio. Penggunaan audio sendiri di dalam HTML5 itu sangat mirip seperti video, yaitu kita tinggal menambahkan elemen atau tag audio, dan kita juga bisa menambahkan src. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah itu hanya pada extensionnya. Kalau video extensionnya misalnya MP4, maka di sini audionya itu adalah MP3. Kemudian tadi ada OGG, maka di sini ada Kalau di video ada OGV, bukan OGG ya, salah tadi OGV. Nah, di audio ada OGG. Nah, dan seterusnya ya. Sisanya atributnya sebenarnya sama, seperti elemen video. Ketika kita menambahkan audio di dalam HTML, kita akan mendapatkan visual yang sedikit berbeda dari video. Sesuai namanya, audio hanya mengeluarkan suara. Sedangkan kalau video ada suara dan ada gambarnya. Nah, di audio kita akan mendapatkan visual yang seperti gambar. Kemudian nanti akan ada indikator play, kemudian akan ada indikator audionya, suaranya, kemudian ada waktu, menit, dan detiknya. Cara kedua untuk bisa menampilkan audio dari beberapa source, alternatif source yang bisa kita tambahkan itu adalah kita menggunakan elemen source. Jadi sebenarnya sama ya, sama dengan video. Nah, jadi kita hanya mengganti elemen audio jadi video,
kemudian kita mengganti source-nya, kalau ya MP4 jadi MP3, OGV jadi OGG. Oke. Nah, di sini WebM itu kita sebenarnya bisa ganti ya jadi apa? WAV. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira itu saja. Tapi kalau dari sisi tampilan sebenarnya baik cara satu atau dua, tampilannya itu tak akan sama. Hanya saja tampilannya akan sangat berbeda-beda jika kita menggunakan browser yang berbeda. Jadi jangan terkejut jika tampilan controls-nya ini agak berbeda dari satu browser dengan browser yang lain. Namun secara fungsionalnya itu sebenarnya sama. Nah, elemen berikutnya yang tidak kalah menarik itu adalah elemen track. Nah, elemen track ini adalah elemen yang terus elemen baru yang ditambahkan ketika kita ada kebutuhan-kebutuhan terhadap multimedia. Dalam hal ini, kita bisa menambahkan teks secara sinkron pada timeline di video ataupun audio track kita. Nah, ini menarik. Nah, biasanya kita akan gunakan track, contohnya ketika kita menonton video dan ada subtitlenya. Nah, atau kita ingin menampilkan teks ketika kita mendengarkan sesuatu, misalnya lagu. Nah, kita bisa menggunakan elemen yang namanya track ini. Dan sebenarnya di luar dari itu masih banyak sekali data-data yang cara-cara penggunaan track di luar dari subtitle. Untuk menambahkan track, kita bisa menggunakan elemen track, kemudian menyisipkannya pada video ataupun elemen audio yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa memberikan pilihan juga. Misalnya di sini kita bisa membuatnya itu sebagai contoh adalah membuat subtitle. Kemudian di sini kita bisa tentukan bahasa apa yang nanti kita tentukan untuk subtitle tersebut. Misalnya di sini adalah bahasa Inggris, maka kita bisa buat nanti SRC lang itu SRC language maksudnya. Oke, tapi di sini atributnya namanya SRC lang. Oke. Kemudian kita bisa kasih label sebagai sebuah informasi saja bahwa ini adalah English subtitle, dan kita bisa set dia sebagai default jika kita ingin menampilkan itu sebagai default gitu ya. Dan SRC-nya itu akan berisi sebuah file extension untuk yang berkaitan dengan subtitle. Jadi ada nanti waktunya, kemudian ada teksnya. Dan kita bisa menambahkan track yang lain sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bahasa yang ingin kita support. Kira-kira seperti itu ya. Selain elemen-elemen yang tadi kita bahas, ada video, ada audio, ada track, ada IMG, dan mungkin saja kita bisa menambahkan teks seperti biasa saja. Nah, ada elemen tambahan lagi yang namanya iframe. Nah, iframe-nya agak jarang digunakan lagi sekarang, namun masih bisa digunakan. Iframe di sini artinya kita bisa menambahkan sebuah halaman lain dari web lain itu ke dalam halaman web kita. Nah, jadi iframe itu adalah singkatan dari inline frame. Jadi embedded halaman web lain pada halaman web kita. Jadi halaman web kita bisa saja berisi lebih dari satu halaman web. Nah, ada plus dan minus penggunaan iframe. Namun rekomendasi saya iframe sebaiknya dihindari karena iframe bisa memicu beban load dari pengguna. Maksudnya adalah pengguna bisa meload terlalu banyak web sehingga webnya akan terasa lambat ataupun akan mengurangi kinerja ketika kita loading webnya, alias lama. Nah, somehow kalau misalnya kita ingin tetap menggunakan iframe somehow, maka di sini rekomendasinya adalah di dalam iframe kita menambahkan yang namanya atribut title. Jadi ini sebagai sebuah tips gitu ya, good practice ya, supaya iframe di sini itu punya pengenal ya. Nah, kita tambahkan title, kemudian kita bisa langsung menambahkan SRC berupa halaman web lain yang ingin kita tambahkan pada halaman web kita, dan biasanya kita bisa set height-nya atau width-nya. Nah, namun
Ini tetap kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, saya rekomendasikan iframe itu dihindari ya. Demikianlah penjelasan mengenai HTML, table, list, dan multimedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.